Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang teman-teman, kita lanjutkan praktikum kita. Sebelumnya semangat, 2 hari lagi kita menuju hari raya Idul Fitri. Saya juga mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah saya perbuat. Semoga kita sama-sama diampuni dosanya dan tidak menjadi orang yang celaka di bulan Ramadan ini. Untuk praktikum kali ini kita akan bahas akad tabaru. Pada minggu lalu kita juga membahas akad tabaru, yakni hawalah, wakalah, kafalah. Nah, sekarang kita juga akan membahas akad tabaru yang lebih tabaru lagi gitu, yaitu qard, wadiah, dan rahan. Oke. Nah, kita jelasin dulu nih. Kita udah pernah belajar kalau akad itu dibagi dua, akad tijaroh dan akad tabaru. Akad tijaroh ini adalah akad bisnis yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan. Jenis-jenisnya ini ada murabahah, salam, istisna, ijaroh, bayi, dan lain-lain. Lalu akad tabaru adalah akad tolong-menolong yang tujuan utamanya memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya yang kita pelajari saat ini yaitu qard, wadiah, rahan, yang lalu hawalah, wakalah, kafalah. Itu juga adalah akad tabaru. Jadi kita kembalikan mindset kita nih. Kalau akad tabaru ini tujuannya untuk memperoleh ridho Allah, untuk tolong menolong, bukan untuk mencari keuntungan. Jika ada misalnya dari kemarin nih kita bahas nih, wakalah itu ada wakalah bil ujroh, kafalah ada kafalah bil ujroh, hawalah juga ada hawalah bil ujroh. Terus kita kembalikan mindset kita bahwa sebenarnya akad tabaru ini tujuan utamanya itu untuk tolong menolong. Tapi pada saat ini lembaga-lembaganya yang melakukan akad-akad tersebut bukanlah perseorangan. Seperti kalau misalnya di zaman Rasulullah yang melakukan akad-akad itu adalah perseorangan. Nah, kalau yang melakukannya suatu lembaga yang lembaga tersebut memang tujuan utamanya itu bukan sebagai lembaga amal gitu. Bukan sebagai misalnya seperti dompet duafa atau ACT yang sudah mengklaim dirinya sebagai lembaga amal, tapi lembaga-lembaga yang melakukan akad kafalah, wakalah, hawalah itu bukan lembaga amal. Jadi dia harus ada keuntungannya nih gitu. Nah, tapi disyariahkan lah, maka ada DSN-nya. Bagaimana cara dia mendapatkan minimal fee-nya gitu supaya dia tidak rugi. Nah, tapi harus dikembalikan mindsetnya kalau akad tabaru ini tujuannya untuk tolong menolong. Intinya itu sih. Ada di slide ini. Oke, selanjutnya qard. Secara bahasa, al-qard berarti al-qat yang artinya terputus. Harta yang diutangkan kepada pihak lain dinamakan qard karena ia terputus dari kepemilikannya gitu. Ini hilang ya, sorry. Terputus dari pemilik sebelumnya. Jadi ketika harta dihutangkan maka dia terputus. Nah, itu sudah jadi hak milik si yang dihutangkan gitu. Walaupun itu utang, tapi itu jadi milik dia. Dia boleh memanfaatkannya. Terus, menurut istilah, qard adalah pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih atau dikembalikan segera tanpa mengharapkan imbalan dalam rangka tolong-menolong. Dengan kata lain, uang pinjaman tersebut kembali seperti semula tanpa penambahan atau pengurangan dalam pengembaliannya. Nah, ini yang paling penting untuk diketahui dalam akad qard atau utang piutang ini, tidak boleh ada penambahan ataupun pengurangan dalam pengembaliannya yang disyaratkan di awal. Intinya gitu kalau qard. Karena kita tahu nih kalau akad qard ini erat kaitannya sama riba. Karena riba ini kan kita udah belajar ya. Riba itu dibagi dua. Ada riba al-buyu sama riba ad-dain. Nah, dain itu tuh semuanya berkaitan dengan utang piutang. Maka harus hati-hati banget kalau bicara sama qard.
Gak boleh ada penambahan sama pengurangan yang dipersyaratkan di awal. Nah, terus dalil qard ada di surat Al-Hadid ayat 11, Al-Baqarah ayat 25, Al-Maidah ayat 12. Bisa dibaca sendiri. Terus juga ada di hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan di dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan dari satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan di hari kiamat. Nah, intinya gitu hadisnya. Jadi kalau kita nih ngebantu orang yang melepaskan dia dari suatu kesusahan, nanti kita akan dilakukan demikian juga ketika di hari kiamat. Nah, selanjutnya rukun dan syarat qard. Syaratnya ini objeknya itu harus cakap. Objeknya itu apa sih? Objeknya itu adalah eh, uang atau benda-benda yang bisa diutangkan gitu. Nah, objeknya itu harus cakap yang bisa dimanfaatkan. Ketika dia pindah milikan, dia bisa dimanfaatkan. Objek harus jelas jumlah. Oh, ini subjek ya. Objek harus jelas jumlah, jenis, dan kualitasnya agar harta jelas dan mudah dikembalikan terhindar dari riba. Nah, gitu. Kalau objeknya ini nggak jelas kuantitasnya, nanti misalnya objeknya adalah 5% dari keuntungan objek utangnya. Nah, pas dia terima segini, nanti pas balikin misalnya dibedakan lagi. Nah, itu juga terjadi ketidakjelasan. Maka objek dari quotes ini harus jelas. Nah, selanjutnya rukun. Nah, ada subjek, objek, dan sigot. Subjek ini peminjam dan yang dipinjam. Objeknya adalah dana yang dipinjam. Nah, jadi objeknya ini biasanya emang berupa dana. Karena saat utang piutang ini adalah kondisi di mana misalnya uang nih eh, diutang piutangkan yang bentuknya qard. Nah, jadi eh, itu tuh boleh dimanfaatkan. Jadi nanti setelah dibalikin itu adalah benda yang berbeda. Nah, ini ada perbedaan dengan pinjam-pinjaman ariyah. Jadi pinjam-pinjam ini ada dua. Yang satu qard sama ariyah. Kalau qard itu adalah utang piutang yang biasa kita ketahui nih. Jadi misalnya pinjam uang. Nah, jadi kita pinjam uang, uangnya kita manfaatkan, nanti kita balikinnya adalah uang juga jumlahnya sama tapi fisiknya adalah beda. Fisiknya beda dengan yang saat kita pinjam. Soalnya udah diputar, udah dimanfaatin. Itu qard. Kalau ariyah adalah pinjam meminjam yang saat kita pinjam dan saat kita kembalikan objeknya itu fisiknya sama. Contohnya, kalau misalnya kita pinjam pulpen pas lagi di kelas. Nah, itu bukan core, teman-teman. Itu adalah ariyah. Jadi saat kita pinjam nih pulpen, kita pakai, terus kita balikin, objeknya itu adalah pulpen yang sama, bukan beda. Nah, gitu. Itu bedanya core sama ariyah. Terus sigot, ijab dan kobul. Ya. Nah, selanjutnya kita bahas wadiah. Wadiah menurut bahasa berarti titipan murni, amanah. Wadiah bermakna amanah. Dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut wadiah dengan kata amanah di beberapa ayat Al-Quran. Jadi di Al-Quran ini wadiah itu disebutnya adalah amanah, titipan yang amanah lah gitu. Terus secara istilah, wadiah adalah akad seorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak menurut kebiasaan. Nah, ini perlu di-highlight menurut kebiasaan. Jadi dijaganya ini menurut kebiasaan. Kalau misalnya kita dititipin, bentar, sorry, dititipin apa yang bisa beda ya? Oh ya, misalnya dititipin motor gitu, 1 bulan. Nah, menurut kebiasaan ini, motor kalau cuma dititipin, didiemin aja, dia akan rusak. Maka menurut kebiasaan, motor kalau dititipin itu harus dipanasin, harus dicuci, gitu. Itu adalah titipan yang menurut kebiasaan. Jadi menurut kebiasaannya nih misalnya juga misalnya yang lain nih. Misalnya nitip, oh ya misalnya nitip anak
bayi gitu, 1 hari. Nah itu tuh untuk kebiasaan kan, kalau misalnya dia haus harus dikasih susu, terus kalau misalnya dia nangis digendong. Nah itu menurut kebiasaannya kayak gitu, maka dijaganya ini menurut kebiasaannya seperti apa gitu. Nah selanjutnya dalil wadiah ada di surat An-Nisa ayat 58, Al-Baqarah ayat 275, dan Al-Baqarah ayat 283. Di An-Nisa ayat 58 ini, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepada kamu. Sungguh Allah maha benar dan maha melihat. Jadi kita kalau dikasih amanah ini, eh, kita kalau mau ngasih amanah harus kepada orang yang berhak menerimanya gitu. Jangan kita ngasih amanah ke yang emang terkenalnya itu, yang kita udah tahu kalau dia nggak akan bisa menjaga amanah itu. Nah jangan. Itu kalau di surat An-Nisa ayat 58. Nah ini nih jenis-jenis wadiah. Perlu teman-teman ketahui, kalau kalau nggak salah ya, eh, jenis wadiah ini dibedakan, cuma case-nya ada di Indonesia. Itu kalau nggak salah ya. Mungkin nanti dibaca lagi. Jadi dibedain jadi dua, wadiah yat amanah dan wadiah yat domanah. Wadiah yat amanah adalah barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan. Namanya amanah kan nggak boleh digunain nih. Kalau barang yang dititipin, misalnya nitip motor nih, nggak boleh dipakai. Nah, itu wadiah yat amanah. Sehingga dengan demikian, pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan hanya punya kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara padanya. Itu jadi, ketika kita disuruh jagain, misalnya jagain motor, kita cuma jagain aja. Kita nggak boleh make. Kayak gitu kalau wadiah yat amanah akadnya. Kita nggak boleh make motornya. Terus kalau misalnya ada kerusakan, kerusakan yang bukan karena kelalaian kita udah jagain nih, tapi ada kerusakan, nah itu bukan resiko, bukan tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab yang menjaganya. Nah selanjutnya ada wadiah yad domanah, adalah titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan, sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti risiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang dititipkan. Jadi gitu hadiah ayat domana tuh, kita dititipin barang tapi kita boleh make, kita boleh gunain. Tapi misalnya barang itu rusak karena kita gunain, maka kita wajib ganti. Nah, intinya wadiah ini adalah dia tuh selalu sedia ketika diminta. Itu. Jadi kalau misalnya tabungan wadiah juga gitu. Nah, tabungan wadiah di bank syariah itu, eh, akadnya adalah wadiah yat domanah. Karena ketika kita titipin uang kita akan digunakan oleh bank untuk diputar lagi tuh, untuk keperluan lain, untuk cari keuntungan yang lain. Nah, tapi ketika kita mau ambil, kapanpun itu harus bisa. Itu akad wadiah. Wadiah yat domanah yang ada di bank syariah. Nah, terus rukun dan syarat wadiah. Syaratnya subjek harus cakap dan objek harus bisa disimpan dan memiliki nilai. Terus rukunnya subjek, mudi atau muadi, penitip, dan muda, mustauda, penerima titipan. Terus objeknya itu ada barang yang bisa dititipkan. Sigotnya adalah ijab dan kobul. Tuh. Nah, terus aplikasi wadiah dalam lembaga keuangan syariah. Wadiah yang sering dipraktekkan dan dikembangkan oleh bank syariah adalah wadiah yad domanah. Kayak yang tadi dijelasin, kalau misalnya eh, tabungan-tabungan yang ada di bank syariah itu akadnya adalah wadiah yad domanah. Mana saat kita titipin uangnya dipakai sama bank. Terus produk yang lainnya ada giro wadiah, adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Konsep yang dipakai adalah wadiah yatumanah, yang mempunyai implikasi hukum yang sama seperti qard, di mana nasabah disebut
sebagai orang yang meminjamkan uang dan bank adalah pihak yang dipinjami. Nah, apa sih bedanya wadiah sama qard gitu? Kalau qard ini eh, ketika kita pinjem yang kita balikin itu barangnya beda karena udah kita gunain. Kalau wadiah yat amanah biasanya ketika kita dititipkan, nah kita balikin adalah barang yang sama, itu wadiah. Harusnya seperti itu. Nah, kenapa wadiah yat domanah ini dihukumkan sama seperti qard? Karena ketika kita titip uang, pada saat kita narik uangnya, itu bukan uang yang pada saat kita titipin. Jadi implikasinya itu dihukumi sama dengan qard. Tapi dia itu wadiah. Ya gitu deh. Itu ada di DSN nomor 1 tahun 2000. Boleh dibaca-baca. Nah, terus ada tabungan wadiah. Adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya mendaki. Konsep yang dipakai adalah wadiah domanah. Sama nih berarti. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipan. Konsepnya hampir sama ya, giro sama wadiah. Bedanya eh, kalau disifatinya itu, kalau giro itu sebagai si pihak yang meminjamkan dan dipinjami. Kalau tabungan wadiah, kita menitip dan si banknya memanfaatkan titipan kita. Nah, yang terakhir ada safe deposit box. Itu ada di DSN nomor 24. Nah, sebenarnya safe deposit box ini lebih ke ijaroh karena dia memberikan menyewakan tempat untuk dititipkan barangnya gitu. Jadi sebenarnya dia bukan wadiah tapi ijaroh. Ijaroh murni lah gitu. Titipannya wadiahnya mungkin karena dia dititipkan barang aja gitu. Nah, selanjutnya hal-hal yang diperbolehkan. Dalam akad qard boleh disyaratkan tempo pembayaran. Nah, jadi kalau misalnya kita utang piutang nih, misalnya saya utang sama si Emil lah gitu. Nah, si Emil boleh tuh ngasih tempo pembayaran ke saya. Dia bilang pokoknya, eh yaudah nanti ganti tanggal 1 atau minggu depan. Itu boleh disyaratkan tempo pembayaran. Tapi saya yang minjem ini nggak wajib melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo. Jadi kalau temponya belum jatuh, saya nggak wajib melunasinya. Nah, terus si Emil ini juga nggak berhak buat nuntut saya bayar sebelum jatuh temponya. Tuh. Terus yang kedua, mencaratkan upah atas mencarikan pinjaman kepada orang lain dengan satu syarat, tidak dijadikan perantara untuk melakukan riba. Nah, ini kalau nggak salah pernah jadi soal review kalau nggak salah. Jadi eh, mencarikan upah atas mencarikan pinjaman kepada orang lain itu tuh boleh. Jadi misalnya eh, si Fahri ini lagi butuh uang nih. Terus dia bilang ke Alfa, tolong dong cariin pinjaman. Soalnya si Fahri tahu kalau si Alfa juga nggak punya duit buat dipinjemin gitu kan. Jadi si Fahri bilang, tolong dong cariin pinjaman. Nah si Alfa nyariin tuh siapa nih yang bisa pinjemin uang buat si Fahri. Nah ketika si Alfa udah nemu orang yang bisa minjemin untuk Fahri, si Alfa boleh minta upah ke Fahri sebagai biaya jalan gitu. Biaya nyariin orang yang mau diutangin. Itu boleh. Tapi yang nggak boleh eh, kalau Alfa ini datangin orangnya itu rentenir yang emang udah jelas kalau bisnisnya itu adalah bisnis riba atau ke bank konven. Itu yang nggak boleh karena dia sebagai perantara riba. Nah, selanjutnya hal yang diperbolehkan dalam akad wadiah, menarik biaya administrasi atas apa saja yang menjadi pengeluaran real. Sebenarnya di court juga gitu. Kalau ada pengeluaran real, itu boleh ada biaya adminnya. Kalau di wadiah juga gitu.
kalau misalnya di bank nih, itu tuh biasanya ada biaya adminnya dulu, itu boleh. Nah, terus biaya atas penarikan tunai dengan kartu ATM dengan kartu melalui ATM. Nah, jadi ada biaya admin dari ATM itu juga boleh. Nah, syaratnya ini adalah bukan syarat sih, kayak hendaknya biaya tarik tunai berbentuk mabloh maktu, yaitu nominalnya tetap dan merupakan administrasi real. Jadi eh, bentuknya ini adalah nominalnya tetap gitu. Jadi setiap bulan admin dari ATM adalah 10.000. Nah, berarti setiap setiap bulannya itu dia harus ngeluarin 10.000 untuk biaya admin dari penggunaan kartu ATM. Itu adalah mablog maktu, nominalnya tetap gitu untuk biaya admin. Nah, terus hal-hal yang dilarang dalam akad qard dan wadiah. Pertama, nggak boleh menerima manfaat dari menitipkan atau meminjamkan barang. Dan uang dibolehkan jika manfaat itu sebuah kebiasaan. Nah, ini kan kita udah pernah belajar ya. Inna qardun jaro manfaatun fahuwa riba. Semua manfaat dari utang piutang adalah riba. Nah, jadi kita nggak boleh nih narik manfaat dari utang piutang atau titip menitip sebenarnya gitu. Nah, ada kecualinya nih. Itu merupakan sebuah kebiasaan. Nah, contohnya gini misalnya nih. Misalnya si Alfa minjem uang sama Yahya. Nah, biasanya ini Alfa ini nggak pernah nih. Yahya kan misalnya pulang jalan kaki. Nah, Alfa sebelum dia ngutang, dia nggak pernah nih baik-baikin si Yahya. Alfa nggak pernah nawarin buat mau nggak nih nebeng gitu. Padahal dulu sebelum ngutang mah kalau misalnya Yahya lewat digas aja gitu. Nah, kalau misalnya pas utang dia tiba-tiba baik, nah itu tuh nggak boleh. Walaupun nggak dipersyaratkan, itu nggak boleh. Karena itu bukan suatu kebiasaan. Takutnya itu adalah manfaat dari utang piutang. Karena dia utang dia jadi baik. Nah, itu nggak boleh. Kecuali misalnya utangnya udah selesai, baru dia mau berbuat baik, nah itu boleh. Si Yahya juga kalau misalnya tiba-tiba setelah si Alfa ngutang terus dia jadi baik, Yahya boleh tuh, ah nggak mau ah, teriba gitu. Nah itu boleh. Jadi nggak boleh tuh kalau misalnya bukan suatu kebiasaan terus nawarin manfaat setelah melakukan utang piutang, itu nggak boleh. Nah, kecuali nih itu jadi suatu kebiasaan. Misalnya eh, emang nih sebelum si Alfa ngutang ke Yahya, si Alfa ini emang udah sering nih berbuat baik sama si Yahya. Dia udah sering ngasih makanan, udah sering apa nebengin, itu itu boleh. Itu emang udah jadi kebiasaan baiknya gitu. Itu bukan dari efek setelah diutangin. Nah, itu boleh. Nah, terus mensyaratkan akad jual beli, sewa atau akad tukar menukar dalam akad qard atau wadiah. Nah, jadi kalau misalnya kalau lagi ngutang nih, nggak boleh syarat mensyaratkan jual beli. Kayak contohnya misalnya, boleh deh lu gue utangin, tapi lu harus beli buku gua, lu harus beli dagangan gua. Nah, itu nggak boleh mensyaratkan jual beli atas utang piutang, atau titip nitip juga nggak boleh disyaratkan jual beli atau tukar menukar. Kayak misalnya atau tukar menukar kayak lu boleh deh gua utangin, tapi eh, buku lu tuker ya sama buku gua. Nah, itu nggak boleh. Terus memberikan hadiah-hadiah tertentu atas pelakuan tertentu atau pelakuan pengistimewaan harta atau pelayanan manfaat-manfaat yang tidak ada hubungannya dengan simpanan dan rekening pada pemilik. Nah, jadi kalau misalnya akad qard nih misalnya di bank syariah itu nggak boleh ada hadiah-hadiah tertentu yang diistimewakan cuma untuk si yang ngasih pinjaman. Kalau misalnya di bank konven kan kita kayak istilahnya kita memberi pinjaman buat si bank kan. Nah, ketika kita dikasih pelayanan-pelayanan tertentu, hadiah-hadiah tertentu, itu nggak boleh. Itu adalah ribanya. Kayak misalnya kalau yang realnya kayak gimana ya? Oh ya, misalnya
karena kita nabung nih, terus kita dapat kupon undian. Nah, itu nggak boleh, karena itu cuma bisa didapatkan setelah kita nabung. Kalau misalnya orang yang nggak nabung, itu nggak dapet hadiah seperti itu, gitu. Tapi kalau misalnya eh, kita nabung nih, terus kita dapet nikmatin AC-nya saat kita datang ke bank, atau kita dapet nikmatin permen atau pelayanan ramah dari CS-nya, itu boleh, karena saat kita nggak nabung pun saat kita masuk kita dapat yang sama gitu. Saat kita nggak nabung terus kita masuk ke banknya, kita juga dapat AC, kita boleh ngambil permen, kita berpelayanan. Nah, itu sama. Jadi bukan pengistimewaan saat kita melakukan utang piutang. Nah, selanjutnya kita bahas damen. Damen ini adalah jaminan atau suatu ikrar yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan utang seorang. Dengan demikian, kewajiban membayar hutang atau tanggungan itu berpindah dari orang yang berhutang kepada orang yang menjamin pelunasan hutangnya. Minggu lalu kita juga sebenarnya bahas damen, tapi damen dengan, nah ini yang dengan lafaz. Jadi damen itu dibagi dua. Nah, damen atau jaminan itu dibagi dua. Itu jaminan dengan barang dan jaminan dengan orang atau dengan lafaz. Kita bisa dijamin sama barang, kita bisa dijamin sama orang. Kalau kita dijamin barang namanya rahan atau gadai kalau di kontemporernya. Kalau jaminan dengan orang itu namanya kafalah, atau yang ada produknya itu yang kemarin bank garansi. Itu juga adalah jaminan. Nah, yang kita bahas adalah rahan, jaminan dengan barang. Rahan, menurut bahasa, rahan berarti penetapan atau penahanan. Menurut istilah, rahan adalah akad perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang. Jadi, rahan ini tuh bukan akad yang mandiri. Dia nggak bisa berdiri sendiri tanpa adanya court. Jadi nggak bisa nih kita datang ke pegadaian, kita menggadaikan barang, tapi kita nggak ngutang. Aneh nanti. Nah, jadi rahan ini adalah akad yang mengikuti dari court. Dalilnya ada di surat Al-Baqarah ayat 283. Dan apabila kamu dalam perjalanan, sedang kamu tidak memperoleh juru tulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Ada jaminannya. Itu kondisinya kalau di ayat 283 itu sedang menjelaskan utang piutang dan akuntansi. Jadi kalau misalnya kita utang itu harus dicatat. Tapi kalau misalnya nggak ada yang nyatet karena lagi di perjalanan, itu boleh dijamin dengan barang. Nah, selanjutnya rukun gadai. Ada sigot, ijab dan kobul. Rahin, orang yang menggadaikan. Murtahin, orang yang menerima gadai. Barang dan marhun bih, itu barang yang dijadikan jaminan. Marhun. Ketentuan rahan ada di Fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2002 tentang rahan. Pertama, murtahin, penerima barang, mempunyai hak untuk menahan marhun barangnya sampai semua utang rahin, semua utang dari si rahin dilunasi. Jadi misalnya nih pihak dari pegadaian syariah ini boleh nahan dari barangnya, misalnya nahan emasnya, nahan STNK-nya sampai si orang yang berhutang ini bayar, lunasin utangnya. Intinya gitu. Terus marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin pada prinsipnya. Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali izin rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya. Itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Jadi barang yang dititipin ini enggak, itu masih milik si rahin, masih milik si yang nyerahin barang secara prinsipnya. Nah, terus barang yang dijadiin jaminan ini nggak boleh dipakai sama misalnya pihak pegadaian, kecuali atas izin si yang berhutang. Nah, terus dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya,
Jadi boleh ada biaya dari pemeliharaan atau perawatan. Nah, biasanya Pegadaian Syariah ini eh, ngambil untungnya itu dari fee dari eh, perawatan atau penyimpanan barang gadainya. Jadi gitu biasanya Pegadaian Syariah. Nah, terus pemeliharaan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. Nah, jadi boleh nih barang jaminannya ini eh, boleh dirawat atau disimpan sama misalnya sama pihak pegadaian ya sama murtahin. Tapi eh, biayanya ini masih jadi kewajibannya si rahin. Sebenarnya ini nih yang dijadiin keuntungannya buat pegadaian syariah. Karena kan pegadaian syariah bukan lembaga amal kan, dia harus dapat keuntungan. Jadi ada biaya realnya lah tuh, walaupun sebenarnya nggak real-real banget. Terus besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Jadi eh, biaya dari apa pemeliharaannya ini nggak boleh berdasarkan dari jumlah pinjaman. Jadi nggak boleh nih misalnya gini, eh, besar biaya perawatannya ini adalah 15% dari hutang yang diberikan. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh berdasarkan jumlah pinjaman, tapi berdasarkan hitungan real dari perawatannya gitu. Kalau di Pegadaian tuh pakai misalnya berapa meter, terus beratnya ditimbang gitu-gitu sih. Ya gitulah. Nah, terus penjualan barang gadai. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka barangnya ini marhunnya dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualannya ini kalau misalnya hasil penjualannya digunakan untuk bayar utangnya, untuk lunasin utang sama biaya pemeliharaan dan perawatan yang belum dibayar. Terus kelebihannya ini menjadi milik rahin. Kalau kurang itu harus ditambal, harus wajib di ditambahin lah gitu kalau kurang dari jaminannya. Tapi biasanya kalau di Pegadaian itu jumlah utangnya itu berdasarkan dari valuasi dari si jaminannya gitu. Jadi kalau misalnya ngasih jaminannya emas, dikasih utangnya itu sesuai sama misalnya emas nih ditaksir nih harganya berapa? Oh segini, ya udah kamu dapat utang segini. Nah biasanya gitu ya. Kalau di Pegadaian. Nah selesai. Barakallahu fikum. Mungkin segitu dulu teman-teman pembahasannya. Nah gimana ya? Oke segitu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.